Breaking news, Filipina masuk grup D FIFA Series 2026 bersama Italia, Kazakhstan, dan Suriname. Malaysia memanas. Sebenarnya kenapa sih kami tidak ditunjuk? FIFA Series 2026 kembali mengguncang publik sepak bola kawasan setelah daftar resmi negara peserta dirilis pada Jumat pagi waktu Asia Tenggara. Setiap gelaran FIFA Series selalu memberikan kejutan, namun tahun ini situasinya terasa berbeda. Bukan hanya karena skalanya yang semakin global, tetapi juga karena komposisi grup yang jauh di luar prediksi banyak pihak. Grup D menjadi salah satu grup yang paling banyak menyita perhatian. Di atas kertas, sorotan seharusnya jatuh kepada Italia, negara besar yang otomatis menjadi pusat magnet global. Tidak hanya karena sejarah panjangnya, tetapi juga karena daya tarik supporter dan pengaruh kompetisi domestik yang mendunia. Namun publik justru terkejut dengan dua hal lain. Kehadiran negara Eropa Tengah Kazakhstan yang membawa gaya bermain keras dan taktis, serta keikutsertaan negara Amerika Selatan Suriname yang dikenal menghasilkan talenta diaspora di kompetisi top benua biru. Tetapi dari seluruh daftar, satu nama yang benar-benar memecar perhatian adalah negara yang tidak banyak orang prediksi, Filipina. Keputusan memasukkan Filipina ke grup D bersama 3 negara dengan karakter permainan sangat berbeda ini langsung menjadi pembicaraan utama. Tidak sedikit analis menyebut langkah tersebut sebagai percikan baru dalam pemandangan kompetitif sepak bola Asia Tenggara. Di sisi lain, reaksi keras datang dari negara tetangga, khususnya Malaysia, yang merasa putusan ini semakin mempertegas bahwa mereka lagi-lagi diabaikan dalam ajang internasional bergengsi tersebut. Kejutan Filipina bukan sekedar nama, tapi simbol pergeseran arus. Kabar bergabungnya Filipina ke grup D dianggap banyak pihak sebagai langkah berani FIFA. Negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan perkembangan signifikan, meski kiprah sepak bola mereka tidak sesering disorot dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Keikutsertaan mereka kali ini bukan hanya kejutan, tetapi juga penanda bahwa peta kekuatan sepak bola regional sedang mengalami perubahan. Banyak yang menilai bahwa Filipina memiliki kombinasi menarik. Pemain muda berbadan tinggi, beberapa diasporanya yang aktif di Liga Eropa, serta orientasi permainan yang lebih dinamis dibanding masa-masa sebelumnya. Pengamat sepak bola Asia melihat keputusan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan struktur sepak bola Filipina dalam 4-5 tahun terakhir. Meski belum sepenuhnya matang, namun progres mereka dianggap cukup untuk memberikan warna baru dalam turnamen sekelas FIFA Series. Tetapi pertanyaan besar tetap muncul, mengapa Filipina yang dipilih bukan negara lain yang secara tradisional lebih kuat atau lebih populer di kawasan? Reaksi fans Asia Tenggara? Seriously? Filipina? Sebagian fans di Asia Tenggara mengaku terkejut. Media sosial dipenuhi komentar bernada heran, sinis, hingga menggembirakan. Fans Indonesia, Thailand, Vietnam, hingga Laos ikut meramaikan diskusi mengenai keputusan tersebut. Banyak yang tidak menyangka Filipina bakal ditempatkan satu grup dengan negara sekaliber Italia. Ini seperti cerita film. Negara tetangga kita tiba-tiba dapat panggung besar. Komentar seorang fans dari Indonesia di forum sepak bola Asia. Namun sebagian lain percaya kehadiran mereka bisa menjadi pemantik rivalitas baru, sekaligus memaksa tim-tim Asia Tenggara lain untuk naik level. Kalau Filipina bisa masuk, maka standar kawasan akan naik. Kita semua harus terdorong lebih maju, ujar seorang pendukung dari Singapura. Tetapi di tengah gegap gempita ini, komentar paling keras justru datang dari negara yang merasa paling berhak untuk berada di daftar tersebut, Malaysia. Malaysia panas dingin. Sebenarnya kenapa sih kami tidak ditunjuk? Beberapa jam setelah daftar grup resmi diumumkan, media Malaysia langsung membanjiri pemberitaan dengan nada frustrasi. Berbagai headline bermunculan. Mengapa Filipina, bukan kita? Apakah prestasi kita tidak cukup? Malaysia kembali terlewatkan dalam proyek global ini? Pertanyaan retoris tersebut menggambarkan kekecewaan besar. Banyak fans Malaysia merasa negara mereka memiliki tradisi sepak bola yang lebih kuat dibanding Filipina, terutama di tingkat regional. Ditambah lagi performa mereka dalam beberapa tahun terakhir cukup stabil meski tidak melompat jauh. Seorang pejabat sepak bola Malaysia bahkan secara terbuka menyuarakan kekecewaan. Dalam sebuah konferensi pers singkat ia berkata,
Sebenarnya kenapa sih FIFA tidak tunjuk kami? Kami ingin tahu alasan pastinya. Masyarakat kami layak mendapatkan penjelasan. Pernyataan tersebut langsung viral di media sosial dan mendapat berbagai respon dari fans luar Malaysia. Ada yang bersimpati, tetapi tidak sedikit pula yang membalas sinis, menilai bahwa keputusan FIFA bukan semata-mata soal popularitas regional. Beberapa analis menilai bahwa faktor strategis dan komersial turut mempengaruhi keputusan tersebut. Filipina dianggap sebagai pasar besar yang potensinya belum tergarap maksimal. Keikutsertaan mereka di turnamen dengan sorotan internasional diyakini dapat memperluas audiens dan membuka peluang ekonomi baru. Italia, pusat magnet tanpa sengaja. Di tengah kehebohan tersebut, Italia tetap menjadi pusat perhatian utama. Kedatangan mereka ke grup D otomatis menjadikan grup ini sebagai salah satu yang paling padat penonton nantinya. Namun menariknya, sorotan publik justru bergeser dari Italia menuju Filipina. Sesuatu yang tidak terjadi di grup lain. Media global menyoroti bahwa kehadiran Filipina bersama Italia adalah kontra sempurna. Negara besar dengan sejarah sepak bola gemilang berhadapan dengan negara yang baru saja mencicipi panggung internasional level tinggi. Banyak pihak percaya ini adalah momen besar bagi Filipina untuk memantapkan posisi mereka di kancah internasional. Kazakhstan dan Suriname, dua warna tambahan dalam dinamika grup. Di luar Filipina dan Italia, dua negara lain yaitu Kazakhstan dan Suriname turut menyumbang dinamika unik di grup D. Kazakhstan dikenal dengan gaya bermain fisik dan disiplin khas Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mencatat sejumlah hasil mengejutkan di level regional mereka sendiri. Keikutsertaan mereka di grup D menambah elemen tekanan karena karakter permainan mereka yang keras, seringkali membuat lawan harus bekerja ekstra. Di sisi lain, Suriname membawa gaya Amerika Selatan yang eksplosif. Negara ini punya catatan unik, banyak pemain berdarah Suriname yang sukses di Eropa. Meski skuad FIFA Series mereka bukan berisi nama-nama besar, tetapi gaya teknik tinggi dan permainan cepat mereka bisa menyulitkan siapa saja. Dua karakter permainan yang bertolak belakang ini membuat grup D semakin tidak mudah diprediksi. Filipina mencoba menulis cerita baru di antara raksasa. Meski jadi tim dengan reputasi terendah di grup ini, Filipina justru membawa narasi paling menarik. Mereka dianggap sebagai wildcard yang bisa memberi kejutan kecil atau justru menjadi tim yang belajar banyak dari ajang ini. Banyak analis percaya pengalaman bertemu Kazakhstan, Suriname, dan terutama Italia akan mempercepat proses perkembangan sepak bola mereka. Bahkan beberapa pendukung dari Asia Tenggara berharap Filipina tampil mengejutkan, seperti yang dilakukan beberapa negara kecil di turnamen internasional sebelumnya. Salah satu pengamat menulis, Filipina tidak diharapkan untuk menang, tapi mereka diharapkan untuk belajar. Dan terkadang negara yang datang untuk belajar justru menjadi kejutan terbesar. Malaysia terus mempertanyakan, apa kekurangan kami? Di Malaysia, pembahasan mengenai keputusan ini terus berlanjut. Para komentator olahraga mempertanyakan apakah FIFA mengabaikan kontribusi Malaysia dalam sepak bola kawasan. Fans mulai membandingkan performa Filipina dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir, memunculkan perdebatan panjang yang terbagi dua. Kelompok pertama merasa Malaysia memiliki rekam jejak lebih baik di Asia Tenggara. Kelompok kedua mengatakan bahwa perkembangan Filipina dalam 4-5 tahun terakhir lebih progresif dan menarik secara komersial. Diskursus pun melebar hingga menyentuh isu reformasi kompetisi domestik, pengembangan pemain muda dan strategi jangka panjang sepak bola nasional Malaysia. Banyak suara publik yang mulai menuntut evaluasi internal karena merasa negara mereka kurang diperhitungkan di panggung global. Ekspektasi terhadap pertandingan grup D, Filipina di tengah pusaran besar. Secara teknis Filipina tidak diunggulkan untuk lolos dari grup ini, namun hal itu tidak membuat publik mengecilkan antusiasme mereka. Media Filipina menuliskan bahwa ini bukan soal menang tetapi soal exposure dan pengalaman. Pertandingan paling dinantikan jelas adalah ketika mereka menghadapi Italia. Banyak fans Filipina sudah menyatakan akan terbang langsung ke lokasi pertandingan untuk menyaksikan momen historis tersebut. Sementara itu laga melawan Kazakhstan dan Suriname dianggap peluang realistis untuk mencuri hasil. Meski tidak mudah, tetapi keduanya tidak setinggi level Italia dan bisa menjadi panggung untuk membuktikan perkembangan Filipina terhadap negara-negara dari dua benua berbeda. Suasana regional memanas, ada yang bangga, ada yang cemburu. Di Asia Tenggara, suasana semakin panas. Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Laos memberikan komentar beragam. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, ada pula yang sekedar bercanda menyindir Malaysia. Rilekslah, kalau kalian ingin dipilih, performanya harus konsisten, tulis seorang netizen dari Vietnam. Sebagian fans Indonesia justru memuji keberanian Filipina. Semoga mereka bisa kasih kejutan. Kalau satu negara ASEAN bisa meledak di FIFA Series, otomatis image Asia Tenggara di mata dunia ikut naik.
Namun di Malaysia, komentar-komentar semacam ini justru terasa menyakitkan. Kekecewaan mereka makin besar. Mereka terus menuntut penjelasan resmi dari penyelenggara mengenai kriteria pemilihan peserta. FIFA Series 2026, sah, Grup D bakal jadi grup paling sosial. Dengan gabungan negara dari 3 benua, Asia, Eropa, dan Amerika Selatan, Grup D dianggap sebagai grup yang paling kaya cerita. Banyak media internasional menilai bahwa grup ini bukan yang paling berat secara kompetitif, tetapi yang paling menarik secara naratif. 4 negara dengan latar belakang yang sangat berbeda akan saling bertemu. Italia dengan tradisi panjang dan reputasi global, Kazakhstan dengan gaya fisikal Eropa Timur, Suriname dengan teknik Amerika Selatan, Filipina dengan semangat baru Asia Tenggara. Kombinasi tersebut membuat grup D diprediksi menjadi salah satu yang paling disorot publik dunia. Apakah Filipina akan menjadi kejutan atau korban? Pertanyaan besarnya kini adalah, apakah Filipina akan menjadi kejutan atau hanya korban dari skenario besar ini? Beberapa pengamat optimis. Mereka menilai bahwa sepak bola modern tidak selalu mengikuti logika lama. Negara kecil bisa mengalahkan negara besar jika taktik dan pendekatan mentalnya tepat. Sementara sebagian lain berpendapat Filipina masih berada dalam tahap awal dan tidak boleh menaruh ekspektasi terlalu tinggi.